Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Dr. Nurkolis, MPD atas kesediaannya untuk membahas atau mereview laporan akhir PKM kami. Ya. Jadi anggotanya ada 4, ya kami bernaung mengusulkan itu karena umpis kami di S2 Pasca. Jadi kalau melihat kondisi COVID-19 yang saat kami mengusulkan proposal itu masih memprihatinkan. Di samping itu juga ada sumber daya manusia yang ada di SMKN 7 Surabaya itu ada 1.902 orang. Itu juga kena PSBB, sehingga ada kebijakan juga pembelajaran daring, ya. Nah, tentunya pembelajaran daring ini agar pembelajaran tetap berjalan dan efektif. Tetapi kenyataannya adalah belum semua guru bisa membuat pelatihan ini dalam membuat materi pembelajaran mobile learning, ya, sehingga kami melakukan pelatihan pembelajaran mobile learning dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dan dalam upaya mencegah penyebaran dan dampak COVID-19. Jadi prioritas utama masalah mitra adalah perlunya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun dan mengorganisasikan bahan pembelajaran untuk M-learning atau mobile learning. Berikutnya adalah perlunya peningkatan kemampuan guru membuat M-learning atau mobile learning. Yang berikutnya adalah kemampuan dalam mengimplementasikannya dari hasil yang dibuat. Ada banyak permasalahan begitu, ada peningkatan kemampuan. Berikutnya target saat itu waktu membuat proposal adalah kemampuan awalnya 45,25 meningkat menjadi 70. Berikutnya kemampuan membuat M-learning-nya dari 44,75 menjadi 70 dan kemampuan mengaplikasikannya dari 39,5 menjadi 70. Nah, luaran saat yang ditargetkan itu adalah video pelaksanaan PKM. Berikutnya adalah artikel yang dimuat di proceeding seminar internasional. Berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan PKM yang dimuat di media cetak. Berikutnya adalah metode pelaksanaan. Jadi pertama kali 1 hari atau setengah hari, 6 jam itu kita latih menggunakan latihan online terkait dengan mobile learning. Ya, tentunya diawali dengan pretest. Nah, setelah pelatihan dalam 1 hari itu, di dalamnya juga ada workshop untuk membuat mobile learning. Berikutnya tentu tidak selesai. Kita sadar bahwa membuat perangkat pembelajaran dalam 1 hari, apalagi perangkat pembelajaran mobile learning, itu tidak mungkin 1 hari selesai. Makanya di dalam proposal itu tertulis ada pendampingan. Nah, kalau setelah pelatihan online tadi di rumah, berikutnya selama 6 hari kita berlima itu gantian untuk menyediakan waktu untuk mendampingi kalau ada pertanyaan lewat media WA dan email itu. Ya, 3 jam per hari. Nah, tentunya itu juga dimanfaatkan oleh peserta. Memang target kita guru-guru harus membuat juga, ya, harus membuat, ya, sampai dengan mengimplementasikan. Nah, tentu harapannya
tidak seperti PKM yang biasanya ya sudah dilatih apa sehari ya sudah betul begitu, tetapi kita ada pendampingan. Nah, setelah 1 minggu 1 hari dilatih, pendampingan 3 jam per hari selama 6 hari, tentunya gantian tidak terasa. Berikutnya 1 minggu berikutnya ada pendampingan untuk implementasinya di SMK 7 langsung. Nah, itu kita mulai dari jam 8 sampai jam 14. Di sana yang pertama adalah ada penjelasan singkat terkait dengan apa? Dengan mobile learning penerapannya, setelah itu diskusi, terus ada mendampingi guru saat melakukan apa? Pembelajaran menggunakan e-learning. Saya kira. Nah, ini adalah berikutnya hasilnya. Ya, hasilnya. Ya, hasilnya di pretestnya adalah rata-rata 78,85 untuk menyusun materi ajar, berikutnya adalah membuat media, berikutnya adalah menyusun evaluasi, berikutnya adalah menyeting yang disusun tadi mulai dari yang ini materi sama media disetting menjadi mobile learning. Itu skornya rata adalah seperti ini, rata. Nah, sehingga kalau dilihat ini ada peningkatan sebesar 0,61 gainnya. Nah, ini adalah pada kategori sedang, ya. Gainnya adalah pada kategori sedang. Nah, ketika kita lihat melalui uji T menggunakan pilot sampel T-test, itu hasilnya adalah berbeda signifikan antara kemampuan awal sebelum dilatih dan sesudah dilatih. Sehingga selain apa peningkatan ini walaupun dalam kondisi sedang, tetapi ketika diuji T adalah apa berbeda signifikan. Ya. Berikutnya adalah kemampuan guru di dalam membuat e-learning. Ya, membuat e-learning. Yang pertama membuat materi atau media e-learning. Yang kedua membuat media e-learning. Yang ketiga membuat evaluasi e-learning. Nah, bedanya evaluasi biasanya itu kalau menggunakan Google Form juga bisa, tetapi di sini langsung bisa dihubungkan ke HP. Langsung bisa dikerjakan di HP, ada reaksinya mana yang salah dan sebagainya, termasuk apakah sudah mencapai KKM. Berikutnya adalah memanage e-learning, sehingga ratanya semuanya kalau dijumlah kemampuan awalnya 40, kemampuan akhirnya 75,5. Ya, ini gainnya juga dalam kategori sedang. Nah, ketika kita uji T itu adalah berbeda signifikan. Berikutnya adalah kemampuan guru dalam mengimplementasikan e-learning. Yang pertama ini adalah apa sih mengoperasikan, ada apa mengimplementasikan itu apa saja, ada mengoperasikan, ada memberi feedback, ada melakukan diskusi, ada mengevaluasi dan umpan balik. Itu ratanya adalah 35,6 untuk pretestnya dan postestnya adalah 72,1. Sehingga menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dan peningkatan kemampuan guru ya dalam mengaplikasikan e-learning. Berikutnya ini respon atau tanggapan atau kalau istilahnya Pak Devi tadi kepuasan, ya, kepuasan. Jadi itu juga kami survei juga ya. Nah, dari peserta itu ternyata hasilnya adalah 49,55 itu adalah setuju. Berikutnya 50,45 itu adalah sangat setuju. Nah, poin-poin dalam kepuasannya ini ada 11 poin, diantaranya adalah apakah materi jenis masih diperlukan, apakah materi pelatihan merupakan hal baru, ternyata iya juga.
penyajian instruktur sudah mudah dipahami, instruktur menguasai materi, pelatihan berguna, bimbingan saat pelatihan berkualitas. Berikutnya sarprasnya. Nah, sarpras ini ketika pelatihan online itu kami memang sengaja mengganti biaya pulsanya sesuai dengan standar itu sehari 100 khusus untuk yang pelatihan online. Tetapi kita tidak memberi makan. Nah, pada saat pelatihan yang offline tanggal 26 itu di SMK 7, maka yang menyediakan makan dan minum adalah pihak SMK 7. Luarannya adalah video pelaksanaan PKM. Saya kapan hari melihat belum ada luaran untuk tempat memasukkan. Ternyata barusan tadi melihat ada. Sehingga luarannya belum saya masukkan pada luaran di SIM LPPM. Tadi Pak Jeki minta dikirim ke Pak Jeki, katanya mau dimasukkan link YouTube gitu. Berikutnya artikel yang dimuat di proceeding seminar internasional. Kami kemarin ikut di Ikrakos. Nah, makalahnya juga saya lampirkan di laporan, cuma karena luarannya beberapa hari belum muncul sehingga belum saya masukkan di SIM LPPM. Nanti segera saya masukkan karena sudah ada. Berikutnya kegiatan PKM dimuat di media cetak elektronik. Ini minggu depan katanya terbit di Duta, Pak. Di Duta, Pak. Nah, nanti kalau sudah terbit akan saya kirim Bapak linknya ya, linknya supaya bahwa mungkin saya bujui begitu dan sebagainya. Baik, itu Pak Nurholis, terima kasih atas kesediaannya untuk membahas laporan kami. Tentunya simpulannya adalah sama dengan yang saya sampaikan di dalam pembahasan tadi, ada peningkatan kemampuan dalam menyusun dan mengorganisir materi untuk e-learning. Berikutnya adalah peningkatan kemampuan ya untuk membuat e-learning dan kemampuan awal dan akhir berbeda signifikan. Yang berikutnya, simpulan berikutnya adalah ada perbedaan signifikan dan peningkatan kemampuan guru di dalam mengimplementasikan e-learning. Nah, kalau dibaca panjang ini sehingga tadi saya singkat. Terima kasih Pak Nur. Mohon tanggapan dan masukan saran. Baik Pak Joko, terima kasih sekali. Saya appreciate dengan Pak Joko ini. Jadi memang semangatnya luar biasa dan terbukti bahwa dari sekian yang saya review, Pak Joko ini yang paling lengkap menurut saya. Ini membanggakan saya dan membagian saya, kepala saya agak enteng Pak, yang belakang kemarin itu mantep Pak. Berapa hari ini total Pak, review itu hampir semuanya masih banyak yang kekurangan dan hari ini aku agak terobati Pak Joko. Terima kasih Pak Nur. Beban memang Pak Nur ya. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada masukan dari Pak Jeki seperti itu. Kira-kira ya itulah memang masukannya. Yang dari saya juga itu bagus. Udah ada dalam pikiran saya. Ternyata Pak Joko sudah menyampaikan bahwa hal-hal yang terkait dengan luaran dan lain sebagainya sudah terpenuhi. Dan jurnal ya di proceeding ya Pak ya. Luaran di proceeding sudah ikut Ikrakros juga. Terus, non sewu Pak. Ini aplikasi yang digunakan apa aja Pak yang digunakan di dalam pelatihan dan workshop itu Pak untuk gurunya? iSpring Pak, iSpring. iSpring ya. Ya. Disebutkan dalam laporan Pak ya? Ada. iSpring ya? Ya, iSpring. Oh, iSpring ya? Ya, suite. iSpring ini apa bedanya dengan mungkin yang sudah selama ini dipahami oleh guru-guru, mungkin pakai Google Classroom, terus pakai Google Form dan mungkin Google yang lain-lain lah, atau mungkin pakai Microsoft berapa itu 365 atau apa itu atau Edmundo atau dan sebagainya itu gimana Pak? Jadi kalau
menurut saya itu lebih lebih simpel tapi lebih inovatif, Pak. Ini menggunakan pendekatan ke Google atau Microsoft, Pak? Bukan, ya iSpring gitu, Pak. iSpring itu nanti diformat apa? Diformat dalam iSpring. Misalkan kita punya PPT yang Hmm. kurang interaktif, kita format ke iSpring. Nah, nanti Oh, setelah diformat di iSpring itu bisa apa namanya dikondisikan untuk diterapkan di HP oh gitu ataupun ya, Pak di ya. laptop ya. Ada pilihan di situ sehingga anak-anak kalau mau belajar lewat HP ya bisa kapanpun dan dimanapun kan begitu. Oh, gitu ya, Termasuk Pak di ya. laptop ya. Bapak sebutkan di laporan, Pak, kalau itu menggunakan iSpring. Ada Pak ya di Ada, laporan. nggih, nggih, Ya. nggih. Jadi itu Termasuk di lampiran Pak, di lampiran laporan itu ada Pak. Contoh-contohnya. screenshot itu dari program apa iSpring ya. iSpring ya, Pak ya. Ya. Gitu. Jadi kalau PPT ya Ini instrukturnya siapa, Pak? Kalau iSpring itu, Pak? maksudnya Yang memberikan pelatihan, yang menjalankan pelatihan untuk mendampingi guru-guru siapa, Pak? ada saya, ada Pak Asto, ada Pak Theo. Nah, Oh, gitu ya ya. memang saat itu kita pengen sekali mengembangkan ke guru sehingga ya tetap belajar Pak sebelum tampil Iya, ya. iya, Sebelum iya, tak tampil pasti. belajar ya. Karena oh gitu ya. Jadi pakai iSpring ya, Pak ya. Iya. Di dalam iSpring itu apa ya istilahnya? Itu sudah satu ini sendiri ya, Pak ya. Saya maaf terus terang saja karena saya bukan orang IT ya. Apa Ya, itu satu ini sendiri atau masih connecting dengan Google Classroom dan lain sebagainya yang selama ini digunakan oleh guru-guru, Pak? itu sendiri Pak, iSpring Hmm. sendiri ya. Jadi di situ bisa untuk membuat materi pembelajaran, Mhm. bisa membuat untuk media PPT, bisa untuk membuat video audio, bisa untuk membuat e-book juga, bisa untuk membuat kuis juga, Pak. Oh, ini PKM ya, Ya, PKM, PKS. PKM, PKM ya, bukan penelitian. Kalau penelitian barangkali saya akan menyampaikan ke Bapak untuk mengejar hakinya mungkin kalau PKM. Tetapi karena PKM, karena haki itu kan terkait dengan mungkin pengembangan dan lain sebagainya. Misalnya pengembangan modul untuk apa SOP atau pelaksanaan dari Spring itu dan lain sebagainya. Loh Pak, Ya. dari sisi ini Pak, dari sisi siswa, siswa juga bisa menerima dan mengikuti program-program ini Pak? Ya, jadi kami tidak sampai menyurvei kepada siswa, tetapi adalah karena online, Pak ya. Hmm, Pelaksanaannya adalah online untuk menerapkan M-learning yang dilakukan oleh ya. guru SMK 7 itu. Hmm. Tetapi berdasarkan diskusi saya dengan guru, itu siswa ya senang, Pak. Karena lebih apa? Lebih interaktif, lebih simpel tapi lebih interaktif dan menu-menunya banyak. Pak, integrasi integrasi dari guru ke siswa itu bagaimana Pak? Jadi guru mengirimkan filenya itu, file yang bisa dibuka di HP itu, baru siswa belajar. Mereka mendownload ini Pak, apa mendownload aplikasi iSpring gitu? Ya, betul. Oh, gitu ya. Oke, Oke, Pak Joko, terima kasih sekali dan bagus sekali lagi. Mungkin ada beberapa tagihan yang belum dilaksanakan, mungkin terkait dengan apa tadi Koran, media cetak ya, media koran cetak nanti lagi. minggu depan, Pak ya. Minggu depan terbit. Videonya sudah jadi Pak. Sudah jadi Oke, videonya. oke. Oke Pak Joko, terima kasih. Bagus, saya tidak terlalu banyak pertanyaan karena bagus sekali laporannya sudah. Oke. Oke, terima kasih Pak Sampai-sampai Pak Nurholis. Joko, terima Oke, mohon kasih. maaf. Mohon Oke, maaf, mohon saya maaf. juga harus Oke, mengakhiri dan pindah ke pekerjaan yang ya lain. ya. Terima Terima kasih kasih. Pak Joko, sehat Oke, selalu. oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.